Baik, sebelum mulai dari tutorial ini saya akan mengabarkan kepada teman-teman sebuah produk yang dimiliki oleh Hostinger dan link menuju ke salah satu produk unggulan yang dimiliki oleh Hostinger. Teman-teman bisa lihat di bagian deskripsi untuk linknya ya. Dan kalau teman-teman sudah pernah tahu apa itu Niaga Hoster, maka Hostinger dan juga Niaga Hoster adalah produk yang sama. Dan kali ini kita akan menggunakan salah satu produk yang dimiliki oleh Hostinger ya. Kita akan mencoba melakukan order. Dan kenapa kita menggunakan Hostinger? Karena Hostinger memiliki server di seluruh dunia, kemudian loading yang lebih cepat, fitur keamanan canggih, dan juga migrasi gratis. Dan kalau teman-teman mengikuti dari tutorial ini, teman-teman bisa mendapatkan harga yang murah, teman-teman, dari mulai 150.000 dan juga 200.000 rupiah. Dan salah satu produk yang akan kita coba order di sini adalah produk yang dimiliki oleh Hostinger, di mana paketnya adalah paket VPS, ada KVM1, KVM2, KVM4, serta KVM8. Saya akan mencoba menggunakan KVM4, di mana kalau kita menggunakan KVM4, defaultnya adalah Rp155.900, tetapi kalau teman-teman mengikuti dari tutorial ini, teman-teman bisa mendapatkan harga yang lebih murah tentu saja dari yang sudah tertayang di bagian website ini. Nah, apa yang kita dapatkan ketika kita menggunakan KVM4? Kita mendapatkan 4 vCPU core, 16 GB RAM, 200 GB NVMe disk space, 16 TB bandwidth, kemudian data center di seluruh dunia, serta sistem operasi yang digunakan adalah sistem operasi Linux. Saya coba klik di bagian pilih paket ini. Berikutnya kita coba tidak menggunakan durasi yang 24 bulan ya, atau yang 2 tahun. Saya coba yang 12 bulan terlebih dahulu, atau yang 1 tahun. Kemudian di sini tertulis bahwa kita perlu membayar Rp2.098.800. Tetapi karena saya akan menyampaikan kepada teman-teman sebuah kode kupon, nanti dari subtotal yang ada ini dia akan berkurang. Ya, kode kuponnya apa? Kode kuponnya silahkan masukkan di bagian kode kupon dengan DRHST. Ya. Kemudian silahkan klik di bagian tambahkan. Nantinya dari harga yang sebelumnya Rp2.098 sekian, maka dia akan berganti menjadi Rp2.077.812. Kemudian saya akan klik di bagian tombol lanjutkan seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan diminta untuk memasukkan alamat email serta password. Serta di bagian atas ada tombol Google ya. Nah, supaya teman-teman bisa mendapatkan promo dari yang saya sampaikan seperti ini, maka silahkan masukkan di bagian email serta password. Jangan gunakan di bagian atas ya, ada tombol Google-nya ini. Begitu juga jangan gunakan di bagian akun login. Silahkan teman-teman membuat akun terlebih dahulu, akun baru ya, sehingga teman-teman bisa mendapatkan promo yang saya sampaikan. Misalnya di sini saya sudah memasukkan alamat email saya, kemudian saya masukkan untuk password saya untuk melakukan pendaftaran, kemudian saya klik di bagian tombol daftar. Kemudian silahkan masukkan nama depan, nama belakang, nomor telepon, kemudian domisili, alamat, kota, kabupaten, serta kode pos. Nah, di bagian domisili di sini, kalau misalnya teman-teman akan menggunakan negara yang non-pajak, maka silahkan dipilih yang non-Indonesia. Ya, misalnya Hong Kong, Hungaria, dan yang lainnya yang tidak menggunakan pajak. Tetapi di sini saya akan menggunakan yang Indonesia karena sebenarnya pajaknya tidak terlalu banyak. Nah, nantinya kalau misalnya teman-teman sudah mengikuti alurnya, kemudian teman-teman pilih untuk domisilinya adalah Indonesia, nantinya untuk pajaknya tidak ditanggung dari promo ini, teman-teman. Sehingga silahkan dipilih apakah teman-teman akan menggunakan yang negara pajak ataukah yang negara non-pajak. Kalau misalnya sudah ditentukan, silahkan klik di bagian tombol lanjutkan. Nantinya akan muncul dari detail penagihan yang perlu teman-teman bayarkan serta nominal yang harus teman-teman bayarkan. Nah, untuk metode pembayaran, teman-teman, silahkan pilih di bagian QRIS, kemudian klik di bagian buat tagihan pembayaran, dan untuk diperhatikan, ini jangan dibayar terlebih dahulu, teman-teman. Kemudian dari tampilan yang ada ini silahkan bisa di screenshot teman-teman atau bisa di print screen. Kemudian silahkan bisa disimpan hasil print screen yang teman-teman dapatkan. Kemudian silahkan masukkan untuk print screenan yang ada ini ke bagian Google Form yang sudah saya siapkan di bagian deskripsi. Silahkan masukkan di sana untuk detail data yang teman-teman miliki, termasuk dimasukkan di sana untuk hasil print screen yang teman-teman dapatkan dari proses ordernya ini. Kemudian silahkan masukkan juga alamat dari Telegram yang teman-teman punya ya, supaya nanti bisa mudah untuk melakukan proses koordinasi kalau misalnya nanti ada masalah. Dan untuk bisa diperhatikan bagi teman-teman bahwa tidak akan ada produk yang tidak akan diaktifasi. Selama proses datanya benar, maka pasti akan diaktifasi. Kemudian produk akan diaktifasi antara 3 sampai dengan 5 hari kerja.
Kemudian kalau misalnya lebih dari 5 hari belum diaktifasi, silahkan kontak admin melalui Telegram yang ada di bagian form deskripsi. Selamat melakukan order produk dari Hostinger. Baik, berikutnya kita bersiap untuk belajar yang namanya PHP dan juga MySQL. Tetapi sebelum kita mulai belajar PHP dan juga MySQL, kita perlu melakukan download beberapa program. Nah, apa saja program yang perlu kita siapkan? Mari kita coba lihat terlebih dahulu. Nah, program yang perlu kita siapkan yang pertama adalah yang disebut dengan XAMPP, ya. Apa itu XAMPP? Dia adalah sebuah program di mana di dalamnya ada bundle ya atau kumpulan program seperti PHP, MySQL dan juga Apache. Sehingga ketika kita download yang namanya XAMPP ini, kita sudah bisa mendapatkan di bagian dalamnya Apache, PHP dan juga MySQL serta beberapa program-program yang lain. Nah, di mana kita bisa melakukan download yang namanya XAMPP, silahkan masuk ke alamat apachefriends.org, ya. Kemudian silahkan masuk ke bagian tab download, kemudian silahkan bisa di-download sesuai dengan sistem operasi yang teman-teman gunakan. Kalau teman-teman menggunakan Windows, silahkan klik di bagian tombol, di sini ada Windows, kemudian pilih yang versi 8 atau 81 atau 82, ya. Silahkan klik di bagian tombol biru ini, silahkan bisa di-download. Begitu juga untuk sistem operasi yang lain. Kalau teman-teman menggunakan Linux, silahkan download, ya. Kemudian kalau misalnya teman-teman menggunakan macOS, silahkan download juga untuk bagian XAMPP khusus untuk macOS. Ini adalah program yang pertama, namanya adalah XAMPP. Kemudian kita butuh program yang kedua. Nah, apa program yang kedua? Program yang kedua adalah yang namanya text editor, teman-teman. Nah, mengapa kita perlu text editor? Supaya ketika kita nanti melakukan coding, kita lebih mudah untuk melakukan proses coding yang tadi. Kita tidak merasa kesulitan, karena nanti akan banyak kemudahan-kemudahan yang diberikan dari text editor, di mana text editor yang kita gunakan di sini namanya adalah Visual Studio Code, atau nanti kita sebut dengan VS Code, teman-teman. Ya. Silahkan download untuk VS Code-nya di alamat code.visualstudio.com, kemudian silahkan bisa di-download, kemudian langsung diinstal saja. Oh ya, saya lupa ya, tadi untuk di bagian XAMPP, setelah teman-teman download, silahkan langsung diinstal saja ya, di double klik, setelah di-download, kemudian di double klik, kemudian di next saja begitu ya. Kemudian yang kedua untuk VS Code-nya ya, visualstudio.com ini ya, code.visualstudio.com, silahkan bisa di-download, kemudian diinstal. Installnya bagaimana? Installnya tinggal di double klik saja, nanti tinggal di next saja ya, kalau misalnya teman-teman menggunakan Windows. Ini adalah dua program yang perlu teman-teman download terlebih dahulu kalau misalnya belum punya. Kemudian yang ketiga adalah yang dinamakan dengan browser, teman-teman. Nah, browsernya bisa teman-teman pilih antara teman-teman menggunakan Firefox atau menggunakan Chrome ataupun browser yang lain, harusnya tidak masalah. Karena kita akan membuat proses belajar ini nyaman untuk semua browser. Jadi silahkan bisa di-download XAMPP, kemudian VS Code, kemudian yang ketiga adalah browser, teman-teman. Baik, berikutnya kita akan bersiap untuk belajar tentang PHP dan juga database, di mana database kita kali ini adalah yang namanya MySQL. Nah, pertama teman-teman, kita perlu memastikan bahwa XAMPP kita sudah running. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita buka terlebih dahulu dari XAMPP yang kita miliki, kemudian kita pastikan bahwa service yang dimiliki dari XAMPP sudah running semuanya. Saya akan coba share screen terlebih dahulu. Nah, silahkan dicari di bagian Windows ataupun di bagian Linux yang teman-teman punya. Silahkan dicari saja XAMPP begitu di bagian pencarian. Kemudian dipastikan bahwa Apache, kemudian MySQL database sudah running ya. Kalau misalnya dia belum running, silahkan klik di bagian tombol Start. Atau misalnya kalau kita ingin supaya dia nyala semuanya, langsung saja klik di sini di bagian Start All. Untuk memastikan bahwa semua service yang dimiliki dia sudah running. Kalau misalnya kita sudah memastikan bahwa statusnya sudah running seperti ini, lanjut berikutnya kita akan membuka dan juga memastikan lagi bahwa XAMPP kita sudah running. Caranya silahkan masuk ke bagian browser ya, misalnya teman-teman menggunakan Firefox ataupun menggunakan Chrome ataupun menggunakan browser yang lain, silahkan dibuka terlebih dahulu. Kemudian silahkan dituliskan di sana tulisan localhost ya, tuliskan localhost begitu. Kemudian dipastikan bahwa nanti tampilan yang akan teman-teman dapatkan adalah seperti yang saya miliki ya. Tampilannya adalah welcome to XAMPP. Kemudian sesuai dengan sistem operasi yang teman-teman punya, kemudian versinya ya, pastikan bisa tampil seperti ini ya. Ini menandakan apa? Ini menandakan bahwa dari XAMPP kita dia sudah running untuk service-service yang dimiliki.
Kemudian teman-teman, kita akan membuat project kita terlebih dahulu. Di mana kita akan membuat folder di bagian dalam dari XAMPP, kemudian kita akan masukkan script kita di sana. Nah, pertama kita buka terlebih dahulu dari project kita. Nah, kita akan meletakkan project sesuai dengan tempat kita melakukan instalasi dari XAMPP kita. Kalau teman-teman menggunakan Windows, harusnya ketika teman-teman buka dari XAMPP-nya, dia harusnya terletak di C, kemudian XAMPP, begitu ya. Silahkan dicari di drive C biasanya defaultnya, kemudian di bagian dari folder XAMPP. Kalau misalnya teman-teman menggunakan Windows. Kalau teman-teman menggunakan Linux, silahkan dicari saja biasanya di bagian OPT LAMPP biasanya. Ya, kalau misalnya teman-teman menggunakan Mac, saya belum pernah menggunakan Mac, jadi yang saya tahu menggunakan Windows ataupun menggunakan Linux ya. Nah, karena di sini saya menggunakan Linux, saya akan membuka lokasi dari OPT kemudian LAMPP. Dan kalau teman-teman menggunakan Windows, silahkan dicari di C, XAMPP, atau di lokasi manapun tempat teman-teman melakukan instalasi dari XAMPP-nya tadi. Silahkan dibuka terlebih dahulu. Saya akan masuk di sini di bagian OPT LAMPP. Nah, di bagian dalamnya akan ada banyak folder. Yang akan kita buka dan akan kita gunakan untuk meletakkan dari project kita adalah di bagian dalam dari folder htdocs ya. Nah, di sini ada folder htdocs. Nah, kemudian kita akan membuat sebuah folder di sana. Dan di sini kita akan membuat folder sesuai dengan project yang akan kita buat. Kalau misalnya kita akan membuat sebuah project terkait dengan buku tamu, maka saya akan membuat folder terlebih dahulu. Silahkan bisa dibuat foldernya. Saya berikan nama misalnya buku tamu begini. Kemudian saya klik ya. Dan kita akan buka folder dari buku tamu ini. Nah, seperti ini ya. Sehingga kita sudah membuat satu buah folder dan nama foldernya adalah buku tamu. Sekarang kita akan coba untuk membuka dari folder buku tamu ini di bagian browser. Harusnya kalau proses kita ini berhasil, artinya membuat project di bagian dalam dari folder htdocs, di bagian dalam dari folder XAMPP, kemudian di sana kita buat sebuah folder buku tamu. Kalau ini sudah kita lakukan, artinya ketika kita membuka di bagian browser, harusnya akan tampil, teman-teman. Sekarang coba saya akan masuk di sini, localhost/buku tamu, begini. Kalau misalnya kita enter, maka dia akan menampilkan tampilan seperti ini ya, ada parent directory dan masih kosong. Artinya, kita sudah membuka folder buku tamu di project kita. Walaupun di sini masih kosong-kosong saja. Berbeda cerita kalau misalnya di bagian ini kita masukkan buku tamu X, di mana buku tamu X ini tidak ada. Tentunya dia akan menampilkan pesan yang berbeda, object not found. Dan karena folder dari buku tamu ini ada, dan ketika kita buka di bagian browser, tampilannya seperti ini ya, index of buku tamu. Dia masih kosong, belum ada isinya. Nah, berikutnya kita akan membuka dari text editor yang kita punya tadi, di mana kita menggunakan yang namanya VS Code. Silahkan dibuka di laptop teman-teman. Kalau misalnya teman-teman menggunakan Windows, silahkan dicari, kemudian dibuka untuk Visual Studio Code-nya atau VS Code-nya. Nah, caranya silahkan masuk ke bagian Windows, ke bagian pencarian, kemudian dituliskan saja Visual spasi Studio spasi Code begitu, nanti harusnya akan terbuka. Nah, di sini saya menggunakan Linux, saya akan membuka VS Code saya, Visual Studio Code saya. Saya klik seperti ini, nanti dia akan terbuka ya untuk bagian project ataupun di bagian VS Code ini akan terbuka di bagian dari laptop saya. Nah, di sini Visual Studio Code sudah terbuka di laptop yang saya punya. Selanjutnya kita akan mengarahkan supaya VS Code ini membuka dari project buku tamu kita tadi. Nah, caranya bagaimana? Caranya silahkan klik di bagian File, kemudian pilih di bagian Open Folder, kemudian dicari sesuai dengan project yang kita punya tadi ya. Saya akan masuk ke bagian project saya di bagian OPT kalau di tempat saya. Kemudian LAMPP. Kemudian di bagian htdocs ya. Kemudian di sana, harusnya di bagian buku tamu saya ulangi dulu. Nah, di bagian buku tamu ini ya, jadi silahkan dipastikan teman-teman membuka di bagian VS Code sesuai dengan project yang teman-teman buat tadi. Di mana projectnya adalah buku tamu. Silahkan masukkan ke bagian File, Open Folder, kemudian dicari lokasi dari folder buku tamunya tadi. Dan dipastikan nanti di bagian kiri sudah ada tulisan buku tamu seperti ini, yang menandakan bahwa kita sudah membuka dari
project kita, di mana projectnya adalah buku tamu, nama foldernya. Kemudian kalau coba di sini kita akan membuat satu buah file terlebih dahulu, teman-teman. Saya akan membuat satu buah file yang kita tahu mungkin adalah HTML ya. Saya akan tuliskan index.html seperti ini. Ya. Kemudian saya akan menuliskan skrip HTML. Misalnya saya masukkan HTML, kemudian saya berikan head, saya berikan title, kemudian saya masukkan misalnya buku tamu, kemudian saya berikan body tentu saja. Ya, kemudian saya berikan tulisan, selamat datang di halaman buku tamu. Nah, seperti ini ya. Sekarang coba kita akan membuka lagi project kita di bagian browser yang kita sudah buka tadi. Saya akan buka seperti ini, kemudian coba kita refresh. Tentu saja dia akan langsung menampilkan tulisan selamat datang di halaman buku tamu. Dan kita menuliskannya apa? Dengan index.html. Seperti ini ya, index.html. Kalau misalnya kita ganti namanya bukan index.html, coba kita ganti namanya bukan index.html, saya ganti misalnya menjadi index2.html. Ya, kemudian coba kita buka lagi di sini. Dia tidak menemukan. Karena apa? Di sini yang kita tulis adalah index.html. Supaya dia membuka, maka di sini kita ganti bukan index.html tetapi index2.html. Saya enter. Nah, dia kembali lagi menampilkan selamat datang di halaman buku tamu. Tetapi di sini, kita kan ingin supaya kita lebih mengenal ya yang namanya PHP. Coba sekarang, bisa tidak kalau misalnya di bagian .html ini, kita ganti menjadi PHP, teman-teman. Ya, jadi bukan .html, tetapi .php. Mari kita coba. Saya akan masuk di sini, kemudian saya ganti, bukan index 2, tetapi index saja. Dan di bagian HTML saya ganti menjadi .php, seperti ini. Saya enter. Sekarang mari kita coba buka lagi dan coba kita refresh. Ternyata kita masih menggunakan index2.html. Saya ganti menjadi index.php. Nah, dia menampilkan data yang sama, tulisan yang sama, selamat datang di halaman buku tamu. Kalau misalnya sekarang saya hilangkan untuk index.php-nya, dia menampilkan hal yang sama, selamat datang di halaman buku tamu. Artinya apa? Artinya ketika kita membuat skrip, ya seperti ini, di mana skripnya berisi HTML saja, dan kita hanya mengganti ekstensinya yang sebelumnya .html menjadi .php, dia menampilkan data yang sama. Sehingga sangat mudah ya kalau kita menggunakan PHP ketika kita akan menampilkan format HTML. Berikutnya teman-teman kita akan mulai untuk membuat satu buah hal yang penting ketika kita belajar yang namanya pemrograman. Dan satu buah hal tersebut adalah yang namanya variabel, teman-teman. Sekarang mari kita coba kembali lagi ke bagian VS Code yang kita miliki, kemudian kita akan membuat satu buah variabel. Sebelumnya di bagian tag H1 ini kita sudah menuliskan selamat datang Abdullah di halaman buku tamu. Sekarang kita akan membuat sebuah variabel, teman-teman. Nah, bagaimana kita membuat sebuah variabel di PHP ya? Maka yang perlu kita lakukan di sini adalah membuat tag PHP pembuka, kemudian membuat tag PHP penutup. Ya, karena di sini sebenarnya di bagian skrip kita ini sebelumnya kan tulisannya adalah .html. Kemudian kita ganti menjadi .php. Walaupun isinya di sini defaultnya adalah HTML saja. Supaya kita bisa menuliskan PHP di sana, maka kita mulai dengan tanda PHP pembuka terlebih dahulu. PHP pembuka, PHP penutup. Kemudian kita bersiap untuk membuat satu buah hal, dan hal tersebut adalah yang namanya variabel. Nah, apa ini variabel? Variabel adalah sebuah tempat ya atau sebuah penanda di mana kita bisa memasukkan data di sana. Kita bisa memasukkan isian di sana. Misalnya kita akan membuat sebuah variabel dengan nama misalnya adalah nama orang misalnya ya. Saya akan buat sebuah variabel dan kalau kita akan membuat sebuah variabel di PHP kita mulai dengan tanda $. Ya, ini menandakan bahwa ini adalah sebuah variabel. Misalnya, variabel yang akan kita buat adalah nama depan atau nama orang ya, misalnya nama orang misalnya. Ya. Nama orang ini adalah sebuah variabel. Kemudian untuk mengisikan isi dari variabel tersebut kita isi dengan sama dengan,
kemudian kita ikuti dengan tanda petik biasanya seperti ini. Kalau dia string, ya, kita isikan dengan sama dengan untuk mengisi dari variabel tersebut. Misalnya kita isikan nama orangnya adalah Abdullah. Oke, seperti ini. Artinya apa? Artinya kita membuat sebuah variabel di mana variabelnya adalah nama orang, kemudian isinya apa? Isinya adalah Abdullah. Kemudian kita berikan di sana di bagian tengahnya dengan sama dengan. Artinya kita membuat sebuah variabel, isi dari variabel tersebut adalah Abdullah. Oke. Nah, sekarang saya ingin supaya variabel nama orang ini dia akan digunakan di bagian dalam dari tag H1 ini. Di sana ada sebuah isian Abdullah. Sama ya, di sini Abdullah, di sini di bagian atas juga Abdullah. Supaya kita nanti bisa menggunakan dari variabel ini di bagian dalam dari tag H1 ini, saya akan hilangkan dulu untuk Abdullah di bagian bawah. Kemudian saya mulai dari yang tadi, saya mulai dengan tag PHP pembuka, kemudian saya ikuti dengan tag PHP penutup, ya, kemudian saya masukkan di sana untuk variabelnya. Nah, supaya variabel yang kita buat ini bisa dituliskan ke layar, kita masukkan dengan echo, atau kita bisa masukkan dengan print. Sama saja, biasanya saya gunakan echo, maka di sini saya gunakan echo saja. Yang akan kita echo apa atau kita print apa? Variabelnya. Variabelnya tulisannya adalah nama orang. Oke, seperti ini ya, echo nama orang. Ya. Kalau sekarang kita coba buka di sini, maka tulisannya adalah selamat datang Abdullah di halaman buku tamu. Ya. Ini kalau misalnya kita berikan tanda titik koma, juga sama hasilnya ya. Selamat datang Abdullah di halaman buku tamu. Nah, mengapa di sini harus pakai titik koma? Sedangkan di sini dia tidak perlu titik koma, karena di bagian atas ini dia menandakan bahwa dia adalah satu buah baris ya, atau satu buah perintah. Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat ya, tulisannya adalah selamat datang Abdullah. Coba sekarang saya ganti ya, untuk nama orangnya bukan Abdullah, misalnya saya ganti menjadi Muhammad begini. Oke, saya Ctrl S, kemudian coba saya refresh, maka hasilnya di sini selamat datang Muhammad di halaman buku tamu. Gampang ya? Jadi kita tidak akan perlu merubah isian yang ada di bagian dalam dari tag H1 ini, tinggal kita mainkan saja di bagian variabel ini, variabelnya adalah nama orang. Ini kita punya satu buah variabel. Bagaimana kalau misalnya kita buat dua buah variabel? Variabel pertama adalah nama orang, coba kita buat variabel kedua misalnya adalah halaman, ya. Kita buat sebuah variabel halaman. Kemudian untuk mengisikan, kita berikan sama dengan, kemudian kita berikan tanda petik, jangan lupa titik komanya. Baru kemudian kita isikan, isi dari variabel kita ini apa begitu. Misalnya saya akan berikan buku tamu untuk halamannya. Ya. Kemudian saya akan panggil untuk variabel halaman ini di bagian di dalam dari tag H1. Saya akan gantikan yang mana? Misalnya saya gantikan yang ini, buku tamu ini. Kemudian saya panggil dulu untuk PHP-nya, pembuka, penutup. Ini pembukanya, kemudian ini adalah penutupnya. Ya, tanda tanya, kemudian diikuti dengan lebih besar. Jangan lupa echo-nya, kemudian di sini adalah halaman. Ya, saya Ctrl S. Sekarang kalau misalnya coba kita lihat untuk hasilnya, kita coba refresh, maka tulisannya adalah selamat datang Muhammad di halaman buku tamu. Coba sekarang saya ganti ya, di sini halaman bukan buku tamu, misalnya di halaman depan. Misalnya seperti ini ya. Jadi isian dari variabel halaman, saya isi dengan depan. Sekarang kalau coba kita lihat, maka dia langsung berganti ya, selamat datang Muhammad di halaman depan. Sehingga langsung kita buat dua buah variabel. Variabel isi dari Muhammad ini berupa variabel, kemudian depan ini juga variabel. Tadi kita sudah membuat dua buah variabel, teman-teman, di mana kita langsung mengisikan isian dari variabel tersebut dari skrip kita. Bagaimana kalau misalnya kita akan melangkah kepada hal yang lebih menyenangkan lagi, di mana kita akan mengisikan isi dari variabel tersebut dari form. Nah, bagaimana caranya? Mari kita coba lihat terlebih dahulu. Nah, misalnya di sini kita lihat ya, di bagian skrip kita masukkan dari dua buah variabel, nama orang dan juga halaman depan. Ya, dan langsung kita masukkan ke bagian dalam dari tag H1. Sehingga bisa muncul di sana selamat datang Muhammad di halaman depan.
Nah, kita akan membuat satu buah form, teman-teman, di mana formnya nanti akan digunakan untuk mengisi isi dari variabel kita. Ya, coba di sini saya ekspornya saya hilangkan dulu. Kemudian kita akan membuat satu buah variabel terlebih dahulu. Ya, kita akan membuat sebuah form ya. Nah, kita akan membuat form, misalnya kita akan letakkan di bagian atas misalnya. Ya, di bagian bawah dari H1 ini kita masukkan sebuah form, form seperti ini. Kemudian kita akan masukkan di bagian dalamnya, misalnya di sini kita butuh tag label. Ya, label yang pertama saya berikan nama. Kemudian kita butuh di sini selain label kita butuh inputan ya. Hanya saya masukkan input, type, tab-nya text saja. Kemudian name. Isinya misalnya adalah nama orang. Ya, kemudian kita berikan di sana penutupnya. Dan kita berikan break. Hanya biar lebih longgar, saya berikan 2. Kemudian di bagian bawah saya berikan tombolnya input type, submit. Saya tuliskan misalnya di sini untuk inputannya. Kan input button ya. Button. Ya, saya di sini masukkan kirim data misalnya. Ya. Sekarang coba kita lihat terlebih dahulu untuk memastikan bahwa tampilannya sudah sesuai, teman-teman. Ya, ada di sini nama kirim data. Nah, saya ingin supaya ketika nanti kita memasukkan di bagian dalam dari inputan kita ini, dia akan menggantikan tulisan yang di bagian atas ya. Muhammad ini akan digantikan dengan yang kita isikan di sini, nama. Ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya saya akan memasukkan di bagian form terlebih dahulu untuk aksinya. Nah, ingat ya, kalau kita menggunakan form, setidaknya ada 2 buah metode ya. Metode. Ya, metode yang pertama adalah get, kemudian metode yang kedua adalah post. Ya, kalau kita menggunakan get, artinya yang kita isikan akan tampil di bagian URL. Nah, apa maksudnya? Coba kita lihat ya. Coba saya refresh dulu. Kemudian di sini saya masukkan namanya adalah Abdullah. Teman-teman perhatikan ya di bagian URL, dia hanya tulisannya adalah localhost buku tamu. Kalau saya klik di bagian kirim data, maka di bagian URL sekarang tambah satu buah parameter ya, nama orang. Isinya adalah Abdullah. Ini kalau kita menggunakan metodenya adalah get. Berbeda cerita kalau kita menggunakan metodenya adalah post. Ya. Kalau misalnya kita menggunakan metodenya adalah post, sekarang coba saya hilangkan dulu. Kemudian saya isikan di sini namanya adalah Muhammad misalnya. Kemudian saya klik di bagian kirim data. Di bagian URL kita tidak ada tambahan apapun. Ya, artinya dia adalah di bagian metodenya post. Dan ini lebih lumrah ya atau lebih biasa digunakan ketika kita melakukan submit data. Ya, maka di sini saya gunakan metodenya adalah post. Kemudian kita masukkan di sini adalah action. Action ini apa? Action ini adalah lokasi di mana kita akan mengirimkan data kita. Nah, ini kita bisa masukkan untuk alamat dari file yang lain. Misalnya kita punya alamat simpan.php, misalnya ya. Saya masukkan di sini simpan.php. Atau ini kita bisa kosongkan. Kalau misalnya kita kosongkan artinya dia akan mengirim ke dirinya sendiri. Mengirim datanya ke dirinya sendiri. Ya, sehingga di sini karena saya akan menggunakan file yang sama atau script yang sama di bagian index.php, maka saya kosongkan. Ya. Metodenya post, kemudian actionnya kosong. Nah, sekarang saya ingin supaya di sini dia akan mengirimkan datanya ke bagian dalam dari nama orang ini. Ya, di sini name, kita sudah masukkan nama orang, supaya isi dari yang kita isikan di bagian input ini, dia terkirim ke bagian dalam dari variabel nama orang. Yang kita lakukan apa? Kita perlu mengganti isian Muhammad ini. Dari yang sebelumnya kita langsung masukkan isiannya berupa Muhammad. Sekarang kita ganti dengan sebuah cara supaya kita bisa mendapatkan data yang di post. Kita masukkan dengan tanda dolar dulu, diikuti dengan tanda underscore, kemudian diikuti dengan post. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita ikuti dengan tanda kurung siku pembuka, kurung siku penutup.
kemudian di dalamnya kita berikan tanda petik, baru kemudian kita isikan dengan nama orangnya ya di bagian bawah ini ya, nama orang. Ya kita masukkan. Nah, seperti ini. Sekarang kalau misalnya coba kita refresh dulu, tulisannya hanya selamat datang di halaman depan. Sekarang kalau misalnya saya masukkan di sini adalah Abdullah misalnya, kemudian saya klik di bagian kirim data, nah dia sekarang berganti ya, selamat datang Abdullah di halaman depan. Karena tadi di bagian nama kita isikan dengan Abdullah. Bagaimana kalau misalnya kita gantikan yang lain, misalnya Muhammad misalnya. Tentu saja dia akan berganti ya, dari yang sebelumnya Abdullah, kita klik di bagian kirim data, dia berganti menjadi selamat datang Muhammad di halaman depan. Nah, kalau misalnya di sini kita ganti bukan nama orang, misalnya adalah nama saja, tentunya di bagian dalam dari tanda pos ini kita ganti juga sesuai dengan yang ada di sini. Bukan lagi nama orang, tetapi adalah nama. Nah, seperti ini ya, nama. Kalau sekarang coba kita cek lagi. Saya masukkan di sini, misalnya adalah Muhammad. Saya klik di bagian kirim data, maka dia langsung terkirim di sini, selamat datang Muhammad di halaman depan. Nah, sekarang tadi kita langsung memasukkan dari script proses menampilkan data di bagian halaman yang sama. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kita ganti tulisan selamat datang Muhammad di halaman depan ini, kita ganti ke file yang lain ya. Misalnya saya akan membuat satu buah file baru. Saya masukkan di sini file baru kita adalah simpan.php. Ya. Kemudian saya akan memasukkan proses menampilkan data, kemudian mengambil dari variabel nama ini di bagian dalam dari script simpan.php. Caranya bagaimana? Caranya, kita perlu menuliskan dari tanda PHP pembuka, kemudian PHP penutup. Ya. Kemudian kita pindahkan saja dari isian ini. Ini saya Ctrl X atau saya hilangkan. Kemudian saya masukkan ke bagian simpan.php. Ini langsung kita paste begini saja bisa ya. Kemudian nama orang, ini sesuai yang kita punya tadi. Kemudian depan, halamannya, kemudian isiannya. Selamat datang nama orang di halaman depan. Nah sekarang, supaya dari form kita ini, dia mengarah ke bagian simpan.php, apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah di bagian action kita isi dengan tujuan kita. Tujuan kita adalah script simpan.php. Saya Ctrl S, sekarang coba kita refresh di sini. Ya. Sekarang dia hanya tulisannya adalah nama saja. Kalau misalnya di bagian nama, isiannya saya masukkan Abdullah. Oke. Kemudian saya klik di bagian kirim data, maka dia akan muncul di bagian simpan.php. Selamat datang Abdullah di halaman depan. Ya. Sekarang coba kalau misalnya kita akan membuat satu buah isian baru ya. Kalau tadi kan kita hanya masukkan nama saja. Ya, coba kita akan memasukkan isian baru bukan nama saja, tetapi pesannya misalnya ya. Saya akan masuk ke bagian index.php, kemudian saya akan tambahkan di sini satu buah isian, misalnya di sini saya perbaiki dulu. Saya berikan break. Ya. Saya berikan label lagi. Misalnya di sini adalah pesan. Ya, kemudian saya berikan break lagi. Kemudian saya berikan di sini text area. Untuk isiannya, kita berikan name-nya. Name-nya apa? Misalnya adalah pesan. Nah, pesan seperti ini, kemudian kita berikan break. Oke ya, sekarang coba kita lihat lagi. Kita coba back dulu, menuju ke halaman depan. Maka ada isiannya dua ya. Untuk nama dan juga untuk pesan. Nah, sekarang kalau misalnya di sini kita masukkan adalah pesan, ya. Name-nya adalah pesan, berarti supaya kita bisa menangkap di bagian simpan ini, kita perlu membuat sebuah isian, di mana isiannya adalah digunakan untuk menangkap isian dari pesan tadi. Misalnya saya masukkan di sini adalah pesan, ya diambil dari pos pesan. Ya.
pesan yang di bagian dalam dari $_post ini dari mana? Ini adalah dari text area kita ya. Di sini pesan. Maka di sini kita juga masukkan pesan, begitu ya. Nah, sekarang coba kita keluarkan ya untuk datanya. Kita coba ganti misalnya bukan selamat datang nama orang saja, saya ganti hanya tulisan biasa saja. H1-nya saya hilangkan. Oke. Kemudian di sini saya ganti selamat datang, saya ganti misalnya terima kasih nama orang, saya berikan koma, kemudian saya tuliskan di sini pesan Anda, isinya adalah dari pesan. Eco pesan. Nah, seperti ini ya. Terima kasih nama orang pesan Anda. Dan karena variabel halaman ini tidak kita gunakan, coba kita hilangkan saja. Nah, seperti ini ya. Sehingga nanti akan muncul terima kasih nama orang pesan Anda pesan, begitu ya. Sekarang coba kita refresh. Saya masukkan Abdullah pesan Anda. Terima kasih. Tutorialnya misalnya. Ya, sekarang saya coba klik di bagian kirim data. Maka muncul pesannya. Terima kasih Abdullah, pesan Anda, terima kasih tutorialnya ya, sesuai dengan yang kita masukkan. Sekarang coba teman-teman perhatikan. Di sini kalau misalnya saya akan hilangkan semuanya dan saya klik di bagian kirim data, dia muncul di sini terima kasih pesan Anda kosong. Namanya kosong, pesan Anda kosong. Nah, supaya dia langsung melakukan pengecekan bahwa yang kita isikan di bagian form tersebut harus terisi, kita bisa tambahkan di sini properti dari HTML dengan yang namanya required. Required. Itu juga di bagian text area bisa kita masukkan juga bagian belakangnya required. Required. Nah, seperti ini ya. Artinya dia harus diisi dan akan diketahui oleh browser ya, oleh HTML. Kalau saya klik di bagian kirim data, dia sudah langsung keluar ya. Please fill out this field. Artinya harus diisi. Saya masukkan misalnya Muhammad. Saya masukkan nama saja, tetapi pesannya saya kosongkan. Saya klik di bagian kirim data, masih ada pesan lagi. Please fill out this field. Tanya ya. Saya masukkan pesannya sesuai dengan yang saya mau ya. Misalnya saya masukkan pesannya adalah terima kasih. Saya klik di bagian kirim data. Terima kasih Muhammad, pesan Anda terima kasih. Berarti sudah terkirim teman-teman. Nah, saya ingin supaya di bagian bawah ini, dia akan kita tambahkan satu buah link menuju balik ke bagian halaman indeks. Caranya bagaimana? Caranya kita tambahkan saja di sini ya, di bagian simpan ini. Saya tambahkan satu buah tulisan, berikan dua buah break misalnya. Break pertama, break kedua. Ya, saya berikan ahref supaya dia kembali ke halaman sebelumnya. Saya tuliskan kembali ke form misalnya. Tinggal di sini saya masukkan lokasi tempat kita akan kembali. Dan ini kita bisa isikan dengan nama file dari index.php. Sehingga cukup kita berikan index.php seperti ini. Ya, sekarang coba kita back dulu. Kita coba refresh. Saya masukkan Muhammad. Saya berikan pesannya terima kasih. Kemudian saya klik di bagian kirim data. Maka sudah ada pesannya ya, terima kasih Muhammad, pesan Anda terima kasih. Kalau saya klik di bagian kembali form, maka dia akan kembali lagi ke form yang kita miliki. Coba teman-teman ingat, kita sudah mengisikan berapa kali tadi ketika kita memasukkan data ke form kita ya. Kita masukkan nama dan juga pesannya. Kita sudah memasukkan data beberapa kali. Tetapi kita tidak tahu ya, data apa saja yang kita isikan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan tutorial kita di mana kita akan mempersiapkan supaya setiap data yang kita masukkan ke bagian form kita tadi, dia akan tersimpan ke database. Kalau dia tersimpan ke database, artinya setiap datanya tersebut dia akan bisa kita panggil ulang. Nah, bagaimana caranya? Mari kita coba lihat terlebih dahulu. Nah, teman-teman pastikan terlebih dahulu di bagian XAMPP yang teman-teman gunakan sudah running untuk service ke MySQL-nya ya. Pastikan dia sudah running terlebih dahulu ya. Dipastikan untuk MySQL database sudah running. Sekarang kita akan membuat database. Nah, caranya kita buka untuk administrasi database yang disediakan oleh XAMPP. Caranya silahkan masukkan ke alamat localhost. Ya, seperti ini localhost, tetapi yang kita akses adalah di bagian PHP MyAdmin. Nah, di sini ya.
Nah, untuk menyimpan data kita, yang pertama kita perlu siapkan adalah rumahnya ya, atau tempat besarnya. Tempat besarnya disebut dengan database. Maka kita klik di bagian PHP MyAdmin ini dengan database. Kemudian kita masukkan nama database yang akan kita buat. Misalnya nama database-nya adalah buku tamu misalnya. Ini adalah nama database-nya. Atau kita berikan buku tamu _db misalnya. Kemudian kita klik di bagian create. Ini adalah nama database kita, buku tamu DB. Ini adalah rumah besarnya. Tetapi biasanya kalau rumah kan ada ruangan-ruangannya ya. Nah, kita akan membuat di bagian dalam dari database tersebut ada tabel. Tabel ini adalah ruangannya ya, tempat kita menyimpan hal yang spesifik. Misalnya gudang kita gunakan untuk menyimpan hal-hal tertentu. Misalnya ruangan perpustakaan kita gunakan untuk menyimpan data-data buku misalnya. Nah, di sini kita akan membuat satu buah tabel, di mana tabel yang akan kita buat di sini kita berikan nama misalnya adalah buku tamu. Ya. Kemudian kita tentukan jumlah kolom yang akan kita buat. Misalnya saya akan membuat 4 buah kolom. Kemudian kita isikan. Yang pertama saya isikan nama kolomnya adalah ID. ID di sini saya berikan integer, kemudian saya ingin supaya dia adalah auto increment. Ya, supaya dia menambah secara langsung ya. Jadi misalnya data pertama dia akan diberikan ID 1, data kedua diberikan ID 2, data ketiga diberikan ID 3, dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah untuk kolom yang pertama. Kemudian kolom yang kedua yang akan saya berikan adalah nama. Ya, ini adalah sesuai dengan yang di bagian form kita punya nama. Sehingga saya siapkan di sini kolom nama. Kemudian tentukan untuk tipenya. Misalnya tipenya saya buat dia varchar saja. Kemudian untuk panjangnya di sini kita berikan misalnya 100. Kemudian kita buat untuk kolom yang berikutnya untuk pesan. Misalnya di sini saya berikan pesan. Kemudian kita tentukan tipenya. Yang lebih panjang dari varchar kita masukkan misalnya adalah yang teks ya, supaya panjangnya lebih. Jadi ada ID, nama, pesan. Kemudian kita masukkan kolom yang keempat teman-teman. Misalnya kolom yang keempat di sini saya akan berikan dengan nama created at untuk menandakan data tersebut dimasukkan kapan ya. Tipenya apa? Tipenya saya akan masukkan di sini misalnya adalah timestamp ya. Jadi kita buat 4 buah kolom ID, nama, pesan, kemudian created at. Kalau sudah seperti ini saya akan klik di bagian bawah ada tombol save. Nah, seperti ini ya, sehingga kita buat satu buah tabel. Sekarang coba saya akan masukkan satu buah data ya. Misalnya saya masukkan di sini namanya misalnya adalah Abdullah, kemudian pesannya di sini adalah halo. Ya, saya isikan 2 buah field saja atau 2 buah kolom saja di bagian nama, kemudian di bagian pesan. Untuk ID saya kosongkan, kemudian untuk di bagian created at juga saya kosongkan. Ya. Kemudian saya klik di bagian go. Nanti harusnya dia akan langsung masuk untuk datanya, di mana datanya adalah ID-nya 1, namanya Abdullah, kemudian pesannya adalah halo. Ya, berarti apa? Berarti kita sudah memasukkan satu buah data teman-teman, di mana datanya kita masukkan ke tabel buku tamu dengan satu buah data yang baru saja kita berikan. Teman-teman tentu ingat ya, ketika kita memasukkan data tadi ke bagian database kita langsung masukkannya melalui PHP MyAdmin. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa memasukkan data melalui PHP kita, tidak melalui database secara langsung? Nah, di tutorial kita selanjutnya, kali ini kita akan memasukkan data melalui PHP, teman-teman. Tetapi sebelumnya, kita perlu berkenalan dengan yang namanya koneksi terlebih dahulu. Silahkan masuk lagi ke bagian Visual Studio Code yang teman-teman miliki, dan kita akan membuat satu buah file baru. Nah, di sini kita sudah mempunyai 2 buah file ya, file index.php, kemudian file simpan.php. Nah, mari saya ajak teman-teman untuk membuat satu buah file baru, di mana filenya akan kita berikan nama koneksi.php. Ya. Nah, fungsi dari file koneksi.php ini adalah untuk melakukan koneksi antara PHP kita dengan MySQL. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita mulai dengan tag PHP pembuka, PHP. Kemudian di sini kita akan memanggil satu buah fungsi yang disediakan oleh PHP untuk melakukan koneksi ke MySQL. Fungsinya adalah MySQLi connect.
Nah, sebelumnya saya akan membuat sebuah variabel terlebih dahulu. Variabelnya kita berikan nama misalnya koneksi. Kemudian saya akan panggil untuk fungsinya MySQLi connect. Nah, di bagian MySQLi Connect ini setidaknya ada beberapa parameter. Parameter yang pertama adalah hostnya ya, atau lokasi di mana kita akan memanggil atau server lokasi dari database kita. Karena kita meletakkan dari database dan juga PHP-nya di tempat yang sama, maka kita bisa masukkan dengan localhost. Localhost begini. Kemudian diikuti dengan parameter yang berikutnya. Parameter yang berikutnya adalah username-nya. Karena kita menggunakan XAMPP, biasanya defaultnya adalah root. Ya, kemudian diikuti dengan parameter yang ketiga. Ya, kita masukkan parameternya dengan pemisah berupa tanda koma ya. Ini koma, ini juga koma. Kemudian passwordnya biasanya adalah kosong. Kemudian diikuti dengan yang berikutnya adalah nama database-nya. Nama database kita coba kita cek di bagian phpMyAdmin. Di sini adalah buku tamu _db, gitu ya. Sehingga kita masukkan yang sama, buku tamu _db begini. Ya. Localhost ini adalah hostnya atau lokasi tempat kita meletakkan database kita. Root ini adalah username-nya. Kemudian di sini adalah passwordnya dan defaultnya biasanya kalau kita menggunakan XAMPP maka defaultnya passwordnya adalah kosong. Ya, kemudian yang paling kanan di sini adalah nama database kita. Kemudian coba kita cek terlebih dahulu apakah koneksinya berhasil ataukah tidak. Kita bisa cek dengan menggunakan conditional, if, ya, pengecekan. If, kemudian kita masukkan koneksi. Ini kita bisa masukkan seperti ini ya, koneksi sama dengan false. Artinya kita mengecek apakah koneksinya gagal. Kalau misalnya koneksinya gagal, kita berikan die, ya, atau tanda bahwa dia menghentikan untuk proses sebelumnya. Kita berikan pesannya, koneksi gagal. Ya. Coba kita cek terlebih dahulu, kita masuk ke bagian aplikasi kita, kemudian kita panggil di sini untuk file kita, filenya adalah koneksi.php, tidak ada pesan, harusnya adalah sukses. Coba kita berikan tanda supaya dia menjadi salah. Misalnya di sini root X seperti ini. Kemudian coba kita ulangi. Maka di sini ada masalah, teman-teman. Berarti bahwa ada masalah terhadap koneksi yang kita miliki. Ya, ini coba saya kembalikan lagi sesuai dengan yang kita miliki konfigurasi yang benar. Kemudian coba kita ulangi, dia tidak ada pesan. Artinya prosesnya berhasil untuk melakukan koneksi. Dan ini adalah koneksi yang kita miliki dan untuk memastikan bahwa kita bisa nyambung dengan database kita, database MySQL kita. Nah, supaya lebih rapi, kita bisa masukkan untuk isian dari localhost, root, password, dan juga nama database-nya ini ke bagian variabel. Ya, misalnya saya buat sebuah variabel host, di mana isinya adalah localhost. Kemudian saya buat variabel misalnya di sini adalah user, isinya adalah root. Kemudian saya buat sebuah variabel misalnya adalah pass, isinya adalah kosong. Kemudian saya masukkan sebuah variabel baru, db, isinya adalah buku tamu _db. Ya, tinggal di sini kita gantikan ya. Di sini untuk localhost saya ganti dari variabel host. Kemudian username di sini saya ganti dari user. Kemudian berikutnya di sini adalah password. Kemudian di bagian paling kanan di sini kita ganti dengan db seperti ini. Ya. Kita coba pastikan lagi. Oke ya, tidak ada error, artinya sudah benar. Nah, sekarang kita akan coba memasukkan data kita tidak lagi melalui phpMyAdmin, tetapi kita masukkan melalui script kita. Nah, kita akan melakukan proses memasukkan data. Ya, saya akan membuat sebuah perintah supaya kita bisa memasukkan data. Saya akan buat sebuah variabel dulu. Variabelnya misalnya adalah SQL. Kemudian saya lakukan perintahnya untuk memasukkan data. Perintah untuk memasukkan data ke bagian database, gampang saja teman-teman ya. Saya masukkan insert, into, kemudian nama tabelnya adalah buku tamu. Kemudian kita tentukan untuk field atau kolom yang akan kita masuki datanya. Ya. Yang akan kita masuki datanya adalah di bagian variabel, di bagian kolom nama, dan juga di bagian kolom pesan. Ya. Coba saya masukkan di sini nama, koma, pesan.
kemudian kita berikan values, baru di sini kita isikan. Misalnya saya masukkan namanya adalah Budi, kemudian pesannya di sini misalnya adalah pesan 2. Ya. Ini hanya satu buah variabel saja, variabel SQL untuk menyimpan proses memasukkan data. Nah, supaya perintah ini atau variabel ini bisa kita gunakan untuk memasukkan data dan tersambung dengan database yang sudah kita atur konfigurasinya, maka kita panggil fungsi yang kedua untuk menjalankan perintah SQL. Fungsinya adalah mysqli_query. Ya. Kemudian kita masukkan di sana. Yang pertama adalah koneksinya. Kemudian diikuti dengan yang kedua, di mana yang kedua di sini adalah query-nya. SQL. Oke, seperti ini ya. Sekarang coba kita jalankan lagi di bagian file koneksi kita. Dan harusnya nanti kalau misalnya prosesnya ini berhasil, akan ada satu buah data di bagian tabel kita, dan isinya adalah Budi. Dari yang sebelumnya isinya hanya satu saja, yakni adalah Abdullah. Coba kita refresh, tidak ada pesan errornya. Sekarang coba kita refresh di bagian browse. Benar, ternyata satu buah data sudah kita masukkan. Dan isinya adalah Budi, kemudian pesannya adalah pesan 2. Dan kita masukkan dari mana? Kita masukkan dari variabel di bagian dalam dari file koneksi. Nah, di sini kita memasukkan data melalui isian yang kita masukkan langsung ke bagian SQL kita ya. Kita lihat di sini values-nya langsung kita masukkan ya, Budi kemudian pesan 2. Bagaimana kalau misalnya kita masukkan dia kepada sebuah variabel, misalnya nama. Kita masukkan di sini misalnya adalah Chandra. Kemudian pesan. Kita masukkan di sini adalah pesan 3. Ini. Kemudian kita masukkan variabel nama serta variabel pesan ke bagian SQL kita. Di sini kita ganti ya, Budi kita ganti menjadi nama, kemudian pesan 2 di sini kita ganti menjadi variabel pesan. Oke, seperti ini. Kita pastikan lagi apakah proses untuk memasukkan data melalui variabel ini sukses ataukah tidak. Sekarang coba kita jalankan lagi untuk koneksi.php, kita coba refresh. Tidak ada error. Sekarang coba kita cek lagi di sini. Nah, benar ya, sudah bisa masuk nama Chandra, kemudian isinya adalah pesan 3. Tadi kita sudah memasukkan data melalui file koneksi.php dan sudah berhasil ya, sudah kita bisa masukkan ke bagian tabel buku tamu. Nah, berikutnya kita akan memasukkan data melalui form yang sudah kita siapkan sebelumnya, sehingga dari form yang nanti kita isikan untuk namanya serta pesannya, dia akan langsung mengirimkan datanya dan masuk ke tabel kita. Mari kita coba lihat bagaimana caranya. Nah, silakan teman-teman buka untuk bagian file koneksi.php. Di sana kita sudah memasukkan data melalui dua buah variabel ya, variabel nama serta variabel pesan, dan sudah kita masukkan di bagian dalam dari tabel buku tamu. Nah, saya ingin supaya dari proses ketika kita menyiapkan untuk formnya dan ketika kita memasukkan data ke bagian file simpan.php, ini kita bisa memasukkan datanya ke bagian dalam dari tabel buku tamu. Nah, caranya bagaimana? Ini saya akan copy, saya akan Ctrl X saja, kemudian saya akan masukkan ke bagian simpan.php ya, di bagian bawah dari pesan. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian di sini kita lihat ada tulisan Chandra dan juga pesan. Ini saya akan hilangkan. Kemudian tinggal kita gantikan. Di sini kita memasukkan untuk variabelnya adalah nama orang, sedangkan di sini untuk values-nya adalah nama. Sehingga kita ganti menjadi nama orang. Ya. Sehingga kalau misalnya seseorang masukkan data, dia akan masukkan data nama, dia akan dimasukkan ke bagian tabel buku tamu untuk kolom nama. Begitu juga kalau misalnya dia masukkan pesan, dia akan masukkan ke bagian dalam dari tabel buku tamu di bagian kolom pesan. Sekarang mari coba kita pastikan terlebih dahulu. Saya akan back dulu, saya akan coba refresh, saya akan masukkan nama, misalnya nama kita yang keempat adalah Dani misalnya, kemudian pesannya saya masukkan pesan 4. Saya klik di bagian kirim data, sepertinya ada masalah. Coba kita cek terlebih dahulu teman-teman. Kita masuk lagi ke bagian file simpan.php, kemudian di sini kita langsung mengcopy tadi dari bagian koneksi.php, langsung kita panggil ya. Di sini ada variabel koneksi. Sedangkan di sini di bagian file simpan.php
kita tidak punya variabel namanya koneksi. Nah, di mana sebenarnya variabel koneksi ini berada? Variabel koneksi ternyata kalau kita lihat, riwayatnya dia ada di bagian dalam dari file koneksi.php. Ya, di sini ada variabel koneksi yang melakukan connect ke bagian host, user, dan juga password serta database-nya. Sehingga teman-teman, file koneksi.php ini perlu kita ikutkan ke bagian file simpan.php. Nah, caranya bagaimana? Caranya di sini di bagian atas kita bisa ikutkan untuk file koneksi.php ke bagian dalam dari file simpan.php ini. Caranya untuk mengikutkan bagaimana? Dengan sebuah perintah namanya adalah include. Ya, kemudian kita panggil untuk filenya. Filenya apa? Filenya adalah koneksi.php. Seperti ini ya. Sekarang coba kita cek lagi. Bukan Doral koneksi. Ya, seperti ini saja ya. Koneksi.php. Artinya, di bagian file simpan.php ini, dia akan mengikutkan satu buah file, di mana filenya adalah koneksi.php. Sekarang coba kita lihat. Kita coba refresh. Saya akan masukkan lagi Dani. Pesannya adalah pesan 4. Saya klik di bagian kirim. Maka sudah ada pesannya. Terima kasih Dani. Pesan Anda pesan 4. Saya coba kembali ke form dulu. Kemudian coba kita lihat di bagian tabel buku tamu, harusnya akan ada satu buah data baru, dan namanya adalah Dani. Nah, seperti ini ya, Dani, kemudian pesan 4. Di bagian tabel buku tamu, kita sudah memasukkan 1, 2, 3, 4. Kita sudah masukkan 4 buah data. Nah, sekarang kita akan membuat proses di mana data yang sudah kita masukkan akan bisa tampil ke bagian halaman depan dari web kita. Web coba-coba kita ya, untuk belajar PHP dan juga MySQL. Mari coba kita lihat bagaimana caranya. Ya, ini adalah data kita 1, 2, 3, 4, 4 buah data. Sekarang saya ingin untuk 4 buah data tersebut, dia akan tampil juga di bagian halaman index.php kita. Nah, caranya bagaimana? Caranya, saya akan masuk ke bagian index.php. Kemudian di sini kita akan mengeluarkan datanya. Ya, misalnya saya akan mengeluarkan datanya di bagian bawah dari form ini. Ya. Saya akan memanggil untuk datanya di bagian bawah. Saya siapkan dengan PHP pembuka serta PHP penutup. Dan karena di sini kita akan melakukan koneksi ke database, jangan lupa kita perlu mengincludekan untuk file koneksi.php. Seperti yang kita lakukan di simpan.php. Ini saya copy. Kemudian saya letakkan di bawah sini. Kemudian saya akan memanggil proses untuk memanggil datanya. Saya masukkan SQL, ini adalah query yang akan saya jalankan. Saya masukkan misalnya select bintang from buku tamu. Kita order misalnya ya, kita urutkan by ID descending. Artinya yang paling lama akan muncul di paling bawah ya, atau yang paling baru akan berada di paling atas. Kemudian saya akan panggil untuk datanya, misalnya data, saya panggil dari MySQLi query, saya panggil dari koneksi, di mana koneksi ini, variabel koneksi, kita dapatkan dari file koneksi.php. Ya. Kemudian saya akan keluarkan di sini untuk query-nya. Oke, seperti ini. Kemudian saya akan keluarkan untuk datanya. Ya, misalnya di sini saya akan masukkan echo H2 daftar misalnya daftar buku tamu misalnya. Kemudian saya akan keluarkan datanya di bagian bawahnya. Untuk mengeluarkan semua datanya, kita menggunakan proses while. While ya, while. While ini apa? While ini adalah selama. Selama datanya masih ada, keluarkan terus begitu ya. Kalau misalnya datanya ada 4, maka keluarkan data 4-4-nya, keluarkan semua. Ya. Kemudian saya akan memanggil untuk datanya di sini. Saya buat sebuah variabel raw misalnya. Kemudian saya akan memanggil untuk datanya. Ya. Dengan menggunakan perintah MySQLi fetch array. Kemudian saya panggil dari data. Kemudian baru di bagian bawahnya saya akan keluarkan dari P. Saya akan masukkan untuk datanya misalnya dari data yang kita punya.
Namanya saya keluarkan dari raw nama, ya, raw nama. Kemudian saya akan keluarkan untuk pesannya, misalnya saya berikan di sini B dengan tanda titik 2, kemudian saya keluarkan di bagian sampingnya dengan raw lagi. Saya berikan di sini pesan. Pesan. Supaya ini agak tebal, saya berikan bold. Oke, seperti ini ya. Harusnya dia keluar ya. Sekarang coba kita cek dulu. Coba kita refresh di sini. Harusnya dia mengeluarkan 4 buah data ya. Ini adalah data yang terakhir, data yang kedua, yang ketiga, ini data yang kedua, kemudian ini adalah data yang pertama. Pesan 4, pesan 3, pesan 2, kemudian halo. Kemudian misalnya saya masukkan untuk data baru, misalnya di sini adalah Eko, kemudian misalnya saya masukkan pesan 5, kemudian saya klik di bagian kirim data, terima kasih Eko, pesan Anda pesan 5. Kalau saya kembali ke form, maka dia akan mengeluarkan datanya di sini teman-teman. Sehingga kita bisa mengeluarkan juga data yang kita miliki dari database kita setelah kita masukkan data ke bagian form kita. Nah, berikutnya saya akan menyampaikan kepada teman-teman satu buah hal dan mungkin ini akan berguna bagi teman-teman ya. Sebuah kasus misalnya ya. Misalnya ada seseorang yang masukkan data dan entah kenapa di bagian pesan ini ada proses di mana dia berhasil masukkan data script di sana. Misalnya saya akan ganti di bagian pesan ini, bukan tulisan pesan saja, tetapi berupa script ya, berupa fungsi untuk menampilkan alert ya. Alert. Kemudian saya masukkan di sini alertnya, tulisannya adalah halo begini. Ya, kemudian saya go begini. Maka dia akan memasukkan satu buah data baru, script alert ho. Ya. Kemudian, coba teman-teman perhatikan, di sini adalah data kita. Kalau misalnya saya coba refresh, ternyata script kita tadi, dia akan keluar di sini, berupa tulisan halo. Ya. Dia didapat dari script yang didapat dari seseorang yang bernama Eko ini. Nah, supaya si Eko ini, tulisannya atau script yang dia masukkan ke bagian data kita, dia tidak langsung dieksekusi berupa perintah JavaScript seperti ini, karena ini adalah perintah JavaScript, maka perlu kita melakukan pengaturan di bagian HTML kita untuk mengeluarkan data. Di sini adalah proses kita mengeluarkan data. Nah, supaya data yang dimasukkan tadi, dia tidak akan langsung dieksekusi sebagai sebuah perintah, misalnya perintah JavaScript, maka kita bisa masukkan HTML special chars. Ini ya, HTML special chars. Ya, dimasukkan fungsinya HTML special chars. Begitu juga di bagian pesan HTML special chars. Ya, jadi dimasukkan ke bagian dalam dari fungsi seperti ini ya. Fungsinya adalah HTML special chars. Ya. Sekarang coba kita ulangi lagi, coba kita refresh. Nah, teman-teman lihat, ternyata di sana ketika kita menggunakan fungsi HTML special chars tadi, maka script yang dimasukkan ke bagian dalam dari kolom pesan, dia akan dieksekusi untuk ditampilkan sebagaimana string biasa, sebagaimana tulisan biasa, bukan sebuah perintah yang harus dikeluarkan. Dengan menggunakan fungsi apa? Dengan menggunakan fungsi namanya adalah HTML special chars ini. Berikutnya saya akan menunjukkan kepada teman-teman cara supaya dari aplikasi yang kita buat tadi dengan menggunakan PHP dan juga MySQL bisa kita masukkan ke hostingan yang kita miliki ya. Misalnya saya menggunakan Hostinger sebagai tempat kita akan meletakkan script yang saya punya. Nah, silahkan masuk ke bagian Hostinger kalau misalnya teman-teman sudah punya akun di Hostinger dan juga sudah melakukan pemesanan hosting yang dimiliki oleh Hostinger. Saya akan masuk ke bagian bisnis web hosting ini. Kemudian saya akan membuat website baru, saya akan pilih di bagian website PHP HTML ini. Kemudian berikutnya kita akan membuat datanya, dan kita akan masukkan script yang kita miliki tadi, supaya bisa masuk ke bagian web kita. Ya, saya masukkan di bagian di rumahrafif.com, saya klik di bagian selanjutnya. Kemudian saya klik lagi di bagian selanjutnya.
Nantinya dari Hostinger akan menampilkan untuk panel tempat kita bisa memasukkan data kita. Nah, pertama karena kita menggunakan database, saya akan pilih di bagian database terlebih dahulu. Kemudian saya akan memasukkan di sana untuk nama database-nya misalnya adalah buku tamu. Kemudian username-nya misalnya adalah buku tamu. Kemudian saya masukkan password-nya. Oke, seperti ini. Kemudian saya klik saja di bagian buat. Kemudian di sini ada isian buka PHP MyAdmin. Saya akan klik di bagian buka PHP MyAdmin ini, sehingga dia akan mengarahkan kita ke lokasi dari PHP MyAdmin yang dimiliki oleh Hostinger. Nah, saya klik di sini di bagian buku tamu, kemudian kita akan masukkan skema yang kita miliki. Nah, untuk lebih mudahnya, saya akan klik di bagian SQL, kemudian saya kembali lagi ke bagian dalam dari localhost PHP MyAdmin kita, dari XAMPP yang sudah kita install. Kemudian saya menuju ke bagian tabel buku tamu. Kemudian di bagian atas teman-teman di sini ada yang namanya export ya. Pilih di bagian export. Kemudian ceritanya yang akan saya ekspor adalah skemanya saja. Untuk tabelnya saja. Sedangkan untuk datanya tidak akan saya ekspor. Coba kita scroll ke bagian bawah. Kita pilih di bagian custom. Di sini ada quick, ada custom. Saya pilih custom. Kemudian kita pilih yang akan kita ekspor apa, ya. Misalnya yang akan saya ekspor adalah strukturnya saja, maka saya klik di bagian struktur. Kemudian kita sudah pilih semuanya, misalnya yang berikutnya adalah saya pilih sebagai view output as text ya. Oke, seperti ini. Kemudian saya scroll ke bawah, saya klik di bagian ekspor. Nah, di sini adalah skema yang bisa kita copy, create tabel buku tamu ini. Kemudian kita masukkan ke Hostinger yang saya punya. Ya, saya masukkan di sini. Di bagian PHP MyAdmin, ini saya paste proses untuk membuat tabel. Kemudian saya klik di bagian Go. Nah, dia akan membuat satu buah tabel ya. Tabelnya adalah tabel buku tamu. Berikutnya tinggal kita kembali lagi ke bagian script yang kita miliki untuk menyesuaikan. Yang kita sesuaikan apa? Yang kita sesuaikan adalah untuk koneksinya. Coba saya akan lihat dulu untuk koneksinya. Database-nya adalah buku tamu ini. Ini saya copy. Kemudian usernya saya masukkan. Kemudian password-nya kita masukkan sesuai dengan password yang sudah kita set tadi. Di bagian Hostinger yang saya sudah punya tadi. Ups, saya terlupa. Di sini untuk host-nya adalah localhost ya. Karena kita berada di tempat yang sama. Localhost. Sedangkan untuk bagian database-nya adalah ini, berarti di sini ya. Oke, seperti ini ya. Jadi host-nya adalah localhost, user-nya adalah sesuai dengan yang kita buat di sini. Username-nya kita masukkan di sini. Sedangkan untuk password-nya silahkan dimasukkan untuk password sesuai yang teman-teman miliki. Kalau sudah di-set semua, sekarang kita kembali lagi ke bagian panel yang dimiliki oleh Hostinger. Ya, kita masukkan di sini. Kemudian kita kembali ke bagian dari proses supaya kita bisa memasukkan script kita, teman-teman. Karena di sini yang kita lakukan adalah melakukan pengaturan dari database kita. Saya akan klik di sini, bagian home ini. Kemudian kita akan menuju ke bagian hosting kita. Saya masuk di sini dulu, kelola. Kemudian masuk ke bagian file manager. Kemudian kita akan masukkan script kita. Dan kita masukkan kemana? Kita masukkan ke bagian public_html. Kita klik di bagian public_html ini. Double klik saja. Kemudian kita akan melakukan upload dari file yang kita miliki ke bagian dalam dari public HTML. Pilih di bagian atas ada tombol upload. Silahkan diklik. Kemudian pilih di sana untuk file saja. Ya, kita akan upload satu per satu, teman-teman. Arahkan ke lokasi di mana project yang baru saja kita buat, di mana lokasinya adalah di buku tamu. Kita blok saja semuanya, 3 buah file, kemudian saya pilih di bagian open, maka 3 buah file tersebut akan masuk ke bagian dalam dari public_html. Berikutnya coba saya akan membuka untuk halaman dari website saya di rumahrafif.com, dan ini adalah form yang saya miliki. Coba saya akan memasukkan data kita di sana. Saya masukkan data baru, misalnya di sini adalah Rafif, kemudian pesannya adalah jangan lupa subscribe. Ya, kemudian saya klik di bagian kirim data. Saya kembali ke form, maka data kita sudah masuk ya, ada tulisannya jangan lupa subscribe.
Itu dia teman-teman pembahasan kita tentang PHP dan juga MySQL. Kalau misalnya teman-teman ada saran tentang tutorial apa berikutnya yang bisa kita berikan, silahkan masukkan di kolom komentar. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.